Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat. Puji syukur kita haturkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita, serta banyak kenikmatan yang bisa kita rasakan sampai saat ini, terutama nikmat waktu, nikmat umur, hingga kita bisa menjumpai bulan suci Ramadan yang kita rasakan sampai saat ini. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, umatnya yang selalu istiqomah menjalankan perintah-perintahnya dan mentaati semua sunnah-sunnahnya, dan kelak semoga kita mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat kutuber semua yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat muslim tentunya mempercayai tentang adanya hari akhir atau hari kiamat, setelah kehidupan, setelah mati nanti. Kehidupan itulah yang menjadi tujuan kita, yang menjadikan kita memperbanyak atau menumpuk amal-amal kebaikan sebagai bekal nanti setelah kita mati. Dunia yang kita jalani saat ini hanyalah sementara. Maka bagi orang-orang yang beriman, menjadikan kehidupan saat ini sebagai sarana memupuk amal soleh dan menjadikan bekal kehidupan di akhirat nanti. Seperti yang Allah berfirman, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Sahabat kutuber yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh terlalu mencintai dunia, karena dunia itu hanyalah awal dari sebuah kesalahan. Karena jika terlalu cinta dunia, orang yang terlalu mencintai dunia akan menjadikan dunia itu sebagai tujuan akhir. Mereka yang melupakan tujuan dari penciptaan manusia, seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, dari surat Az-Zariyat ayat 56. Mereka hanya bertujuan untuk menumpuk kesenangan, menumpuk kekayaan, menuruti hawa nafsu. Padahal dalam harta kekayaan terdapat penyakit, karena pemiliknya akan sulit untuk menyelamatkan diri kesombongan dari keangkuhan. Sifat terlalu mencintai dunia yang memakmurkan mereka, tapi juga menjerumuskan mereka ke dalam lubang api neraka. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, bagi semua orang di dunia adalah tamu, dan harta adalah pinjaman. Setiap tamu pasti akan pergi lagi, dan setiap pinjaman pasti akan dikembalikan. Dijelaskan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang 3 golongan manusia yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka, yaitu orang yang berperang, orang yang membaca Al-Quran, dan orang yang bersedekah. Mereka yang melakukan amalan tersebut yang mendapatkan balasan dunia,
Oleh karena itu, mencintai dunia bisa menghalangi seseorang dari pahala. Juga dapat merusak amal-amal yang telah kita kerjakan sebelum-sebelumnya. Amal kebaikan yang telah kita pupuk, pahala yang kita kumpulkan dengan melakukan kebaikan, sedekah, dan lain sebagainya. Terlalu mencintai dunia menghalangi seseorang dari banyak aktivitas yang bermanfaat, melalaikan kita tentang waktu, tentang kehidupan yang bisa membuat kita mendekatkan diri kepada Allah. Dapat dua hal yang harus kita yakini agar kita tidak terlalu mencintai dunia. Yang pertama, memandang dunia sebagai hal sesuatu yang rendah, yang mudah, yang hilang, dan yang bersifat sementara. Seperti halnya kita mampir untuk minum. Yang kedua, meyakini bahwa hal akhirat adalah pasti, dan kita pasti akan ke sana. Kita akan meninggalkan dunia ini, dan kita ke sana hanya kita membawa amal soleh yang kita lakukan di dunia ini. Oleh karena itu, kita harus bersifat zuhud. Kita harus bisa memanfaatkan kehidupan kita yang sementara di dunia ini untuk mencari bekal, memupuk amal, membawa amal kebaikan untuk kita bisa menyelamatkan kita menuju akhirat nanti. Serta nikmat yang kita nikmati nanti di akhirat adalah apa yang kita lakukan kebaikan yang di dunia ini. Allah berfirman, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah padamu, kebahagiaan di negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Dengan berzuhud bukan berarti kita harus meninggalkan dunia, bukan berarti kita harus mencintai akhirat saja. Akan tetapi, karena dengan kekayaan itulah kita juga bisa melakukan amal soleh. Oleh karena itu, kita harus menjadikan seluruh harta, seluruh apa yang kita punya di dunia ini sebagai sarana untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan cara salah satunya bersedekah. Bersedekah merupakan obat terbaik dari penyakit terlalu mencintai dunia. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dia bersumpah, demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan, tetapi aku khawatir seandainya dunia ditaklukkan kamu sekalian seperti ditaklukkanlah orang-orang yang sebelum kamu. Akibatnya kamu berlomba mencari dunia seperti mereka berlomba, dan dunia pun menghancurkan kamu seperti menghancurkan mereka. Mengapa cinta dunia begitu pangkal dari berbuat dosa dan juga kesalahan yang merusak keberagamaan seseorang? Bisa kita lihat dari berbagai aspek, berbagai hal. Yang pertama, mencintai dunia yang berlebihan akan menimbulkan sikap mengagungkan. Terlalu berlebihan kita hidup di dunia, menghalalkan sebagai cara untuk bisa hidup, bisa bertahan hidup, mau mulai sesuatu dengan yang hal buruk, kedepannya nanti juga akan menjadi buruk, walaupun terlihat di dunia itu sangat mewah, megah, sangat nikmat. Pangkal dari dunia ini di hadapan Allah sangat rendah, melakukan apa yang dianggap hina oleh Allah, termasuk dosa besar. Yang kedua, Allah telah melaknat dunia dan membencinya, kecuali dunia yang digunakan untuk kepentingan agamanya. Siapa yang mencintai yang dilaknat Allah, dia dibenci Allah dan ujinya. Orang yang menjadikan akhirat sebagai sarana mendapatkan dunia, seharusnya dunia ini dijadikan wasilah untuk menanamkan investasi akhirat. Selain itu,
menghalangi mereka dari keimanan dan syariat. Cinta dunia bisa merintangi mereka menjalankan kewajiban serta meminimalkan pemalas berbuat kebajikan. Mencintai dunia mendorong kita menjadikan dunia sebagai orientasi hidup, sebagai batu loncatan, sebagai patokan untuk bisa menjadi sebuah hal yang mungkin bisa dijadikan sebuah kesuksesan, menjadi kebanggaan bagi setiap kehidupan sosial. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah memberikan kekayaan dalam hatinya, mengabulkan semua usahanya, dan dia akan dihampiri dunia walaupun dia enggan. Dan barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuan, Allah menjadikan kefakiran di depan matanya, dan mencerai-beraikan usahanya, dan tidak dibagikan dunia kepadanya, kecuali yang sudah ditakdirkannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pencinta dunia disiksa berat dalam 3 tahapan dunia. Di dunia tersiksa dengan berbagai kepayahan dalam mencarinya. Di alam kubur merasa sengsara karena harta di dunia yang telah dicarinya tidak dibawa dalam barzakh. Dan di dalam akhirat pun dia akan menjumpai kesusahan berat saat dihisab. Siksa inilah yang ditegaskan dalam surat Al-Taubah ayat 55. Sahabat Kutuber yang semoga dirahmati Allah SWT, jangan sampai kita menjadi seorang yang terlalu mencintai dunia. Mari kita banyak bersedekah agar hati kita tidak beranggap kekayaan sebagai tujuan akhir. Dengan bersedekah kita dapat menghilangkan ketamakan terhadap dunia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri. Semoga bermanfaat. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.